Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kakak akan membahas matematika kelas 6 halaman 93 ya, tentang eksplorasi 3.4, yaitu menentukan jalur dan jarak antara dua titik. Silakan adik-adik simak dan perhatikan, dan dukung terus channel kakak dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Baik adik-adik, kita buka halaman 93, eksplorasi 3.4, yaitu menentukan jalur dan jarak antara dua titik. Dalam eksplorasi ini, kalian akan mengirimkan pesan berantai kepada teman kalian. Kalian akan menghitung jarak yang perlu ditempuh. Nah, sekarang kita praktikkan ya. Yang pertama, kita ambil sebuah kertas. Tuliskan pesan pada kertas itu. Tuliskan letak dirimu dan teman kalian yang menjadi tujuan surat. Nah, misalnya kita perhatikan ya pada gambar. Letak kita yaitu di D1. Ini seumpama ya, contoh saja. Kemudian kita akan mengirim pesan kepada teman kita ke B4. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya nomor 2. Sampaikan pesan tadi secara berantai. Setiap anak hanya dapat menyampaikan pesan tersebut kepada teman yang duduk di sebelahnya, kiri atau kanan, atau teman yang duduk di depan atau di belakangnya. Hindari penyampaian pesan secara diagonal. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita bisa menyampaikan pesan atau menyampaikan pesan tersebut kepada teman kita yang duduk di sebelah kita. Nah, misalnya kita terletak di D1. Kita bisa menyampaikan pesan lewat C1 atau C2 atau lewat E1, tetapi tidak ya kejauhan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Hitung berapa anak yang perlu turut membantu menyampaikan pesan kalian. Setiap anak yang dilalui dapat memberikan sebuah turus. Nah, seumpama kita menyampaikan pesan, seumpama ya, atau contohnya, kita lewat yang pertama, kita lewat ke D2 ya. Kemudian D2 ke C2, C2 ke C3, kemudian C3 ke B3, kemudian B3 ke B4. Nah, pesan tersampaikan. Kita lihat berapa anak yang perlu turut membantu menyampaikan pesan kita. Ada 5 anak, berarti jumlah turusnya ada 5. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 4. Setelah melakukan beberapa kali pengiriman pesan, lengkapilah tabel berikut. Nah, kita lihat tabel ya. Nah, adik-adik, tadi kita mengirim pesan dari D1 ya. Kemudian untuk penerimanya yaitu B4. Banyaknya turus yaitu ada 5. Nah, seperti ini ya. Kalau kita menulis turus, kita tulis seperti hitungan lidi ya. Nah, sekarang selanjutnya, jika pengirimnya tetap D1 dan penerimanya tetap B4, kita bisa memakai atau bisa melalui jalur yang lain ya. Dari D1 ke C1, kemudian bisa ke C2, kemudian bisa ke C3, kemudian bisa ke B3, kemudian bisa ke B4. Nah, kira-kira ada berapa turus ya? Yaitu ada 5. Nah, selanjutnya adik-adik, jika pengirimnya masih sama di D1 ya, dan penerimanya masih sama yaitu di B4. Nah, kita ambil jalur yang lain. Misalnya dari D1 ke D2, kemudian ke D3, kemudian ke D4, kemudian ke C4 dan
penerimanya yaitu B4. Kalau kita menghitung turusnya, jumlah turusnya yaitu ada 5. Nah, selanjutnya, jika pengirim masih tetap D1 dan penerimanya yaitu B4, kita ambil ya jalan lain. Misalnya, dari D1 ke C1, kemudian ke B1, kemudian ke B2, berikutnya ke B3, dan yang terakhir ke B4. Nah, berapa jumlah turusnya? Yaitu ada 5. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan, ayo berkomunikasi. Untuk keperluan diskusi ini, yang dimaksud jarak adalah banyaknya siswa yang membantu proses pengiriman pesan atau banyaknya turus. Diskusikan dengan teman-teman kalian. Untuk pertanyaannya A, adakah jalur yang lebih pendek yang dapat dilalui pesan kalian untuk sampai kepada penerima? Kita lihat ya. Kita lihat bisa pada tabel, bisa pada grafik. Dari pengirim D1 dan untuk penerimanya B4, semua banyak turusnya yaitu ada 5. Jadi semua jalurnya sama ya. Atau tidak ada jalur yang pendek. Nah, sekarang pertanyaan B, adakah jalur berbeda yang sama panjangnya? Kalau kita lihat pada tabel di atas, semua jalur berbeda, tetapi untuk semua panjangnya sama ya. Nah, sekarang ke C. Bagaimana menentukan jarak minimal yang perlu ditempuh oleh pesan kalian dalam sistem berpeta? Nah, kalau yang ditanyakan untuk menentukan jarak minimal ya, di sini jaraknya sama. Banyaknya turus juga sama. Beda lain kalau kita menggunakan turus secara diagonal ya. Nah, selanjutnya D, beri contoh jalur yang lebih panjang yang mungkin dilalui pesan kalian. Nah, untuk contoh jalur yang lebih panjang dari pesan dari D1, mungkin kita bisa ke E1. Kemudian selanjutnya kita bisa ke E2, kemudian E3, E4, E4 ke D4, selanjutnya ke C4, dan selanjutnya ke penerima yaitu B4. Nah, kita lihat banyaknya turus ada 6 ya. Demikian contoh jalur yang lebih panjang kita bisa lalui ya. Nah, untuk pembahasan, jika diketahui titik awal dan titik akhir, dapat ditentukan jalur yang dapat ditempuh dengan sistem berpeta, dapat ditentukan jarak horizontal atau mendatar dan jarak vertikal atau menurun. Gambar seperti 3.14 ya, pada gambar di samping menunjukkan letak P dan titik Q. Dari P atau B5 ya ke H atau E1 setidaknya diperlukan 3 langkah ke kanan dan 4 langkah ke bawah. Jalur yang dapat ditempuh dari P ke H ada lebih dari 1. Kita bisa lihat pada gambar 3.15 ya. Gambar 3.15 menunjukkan beberapa kemungkinan jalur yang dilewati untuk bergerak 3 langkah ke kanan dan 4 langkah ke bawah. Atau ada jalur-jalur lain yang jaraknya sama dengan ini. Nah, seperti kita lihat pada gambar yang tengah. Dari P ke H ya, 1 langkah ke kanan, kemudian 2 langkah ke bawah, 2 langkah ke kanan lagi, 2 langkah ke bawah. Atau gambar yang ketiga, 2 langkah ke kanan, 3 langkah ke bawah, 1 langkah ke kanan, dan 1 langkah ke bawah. Jika kita lihat pada jumlah turusnya, yaitu semua sama ya. Jumlah turusnya ada 7. Nah, demikian ya adik-adik yang bisa kakak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa, sampai ketemu di halaman berikutnya.
Untuk video selanjutnya, kakak akan membahas latihan 3.4. Ayo mencoba ya, halaman 95. Untuk video lengkapnya, adik-adik bisa lihat di playlist video ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.